Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita sudah mempelajari tentang teori-teori aktivitas belajar, marilah kita sama-sama melihat bagaimana contoh saat ini aktivitas belajar di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah. Ini sangat penting untuk kita ketahui, pasalnya kita akan menjadi seorang guru yang akan menekuni pendidikan dasar. Tentu harus bisa memahami pondasi-pondasi awal. Bagaimana contoh-contoh aktivitas belajar di SD ataupun di MI. Baik, kita langsung saja simak sama-sama penjelasan dari saya. Nah, untuk contoh aktivitas belajar yang pertama yaitu kita harus meningkatkan minat belajar siswa. Ya, minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat seorang akan melakukan sesuatu yang akan diminatinya. Dalam hal ini, contoh aktivitas belajar yang baik bagi siswa MI yaitu membangkitkan kebutuhan pada diri anak seperti kebutuhan rohani dan juga jasmani. Contohnya seperti mengaji sebelum memulai pembelajaran, kemudian membaca surat-surat pendek ataupun doa-doa pendek, dilanjutkan dengan bernyanyi, ataupun guru memberikan ice breaking yang menyenangkan yang membuat semangat sebelum belajar tumbuh kepada sang anak. Kemudian yang selanjutnya yakni kita harus bisa membangun kembali pengalaman yang sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Contohnya, misal kita akan membahas materi tematik kelas 3 tentang gotong royong. Sebelum guru membahas tentang manfaat kemudian pentingnya gotong royong, tentu menanyakan terlebih dahulu kepada anak apakah pernah bekerja sama, saling menolong ataupun saling membantu antar teman maupun di lingkungannya. Ini ditunjukkan untuk mereaksi ataupun merangsang bagaimana kemampuan siswa menangkap apa yang kita bicarakan. Kemudian cara selanjutnya untuk meningkatkan minat belajar siswa di SD ataupun MI yakni menggunakan media atau alat yang menarik dalam pembelajaran yang akan ditunjukkan. Contohnya ketika tema 1 pada kelas 3 SD materi gotong royong, sedang bermain dan gotong royong. Ini ditunjukkan untuk siswa agar tahu apa itu arti kebersamaan. Selanjutnya, seorang guru harus bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Ya, aktivitas belajar ini sangat perlu digunakan. Pasalnya, untuk membangkitkan motivasi, guru harus memberikan strategi yang sangat luar biasa. Yang pertama yakni mengadakan penilaian tes. Contohnya mengadakan penilaian ketika ulangan atau PR-PR yang akan diberikan. Kemudian membimbing siswa yang belum mencapai hasil maksimal. Kemudian yang kedua, diciptakan suasana yang menyenangkan. Contohnya, dalam pembelajaran siswa disuruh untuk duduk berkelompok atau merubah tempat duduk yang awalnya lurus menjadi melingkar. Kemudian yang selanjutnya, berikan reward dan juga punishment. Contohnya, memberikan nilai bagus ketika siswa-siswa aktif dan memberikan hukuman dengan hukuman yang bersikap edukatif seperti bernyanyi, berhitung atau bermain peran. Ini semua ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa di madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang ketiga yakni menerapkan prinsip individualitas kepada siswa.
Ya, ini menjadi hal penting. Individualitas dalam artian setiap siswa tidak memiliki daya tangkap yang sama dalam memahami sesuatu. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa mana siswa yang aktif, kemudian semi aktif maupun pasif. Kemudian siswa yang cerdas, biasa saja, dan yang belum bisa. Jangan menyamakan dan memberatkan siswa yang belum bisa. Contohnya, anak yang suka MTK tugasnya lebih banyak di MTK. Kemudian anak-anak yang tidak bisa MTK untuk pembelajaran tematik bisa dialihkan ke IPA ataupun IPS sesuai dengan kemampuannya mencerna dan memahami materi yang diajarkan. Itulah bagaimana upaya atau contoh aktivitas belajar yang efektif yang bisa diterapkan di sekolah dasar atau di MI untuk saat ini. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.